know you're everything that I've been looking for. Bertemu lagi dengan channel kami, channel yang selalu menampilkan, menyuguhkan tontonan kegiatan di perkebunan. Kegiatan hari ini saya akan mempersiapkan lahan untuk menanam buncis. Teman-teman, beginilah kegiatan saya setiap hari ini. Beberapa hari ini saya sibuk menyiapkan untuk mau menanam buncis, karena tahapan demi tahapan itu harus saya kerjakan, dan saya selalu ditemani oleh Pak Haji Kohar sebagai pembimbing pertanian, karena beliau sudah ahli di bidang pertanian dan banyak mengetahui ilmu pertanian. Oke. Untuk mempersiapkan menanam buncis itu saya setiap, karena mulsa sudah lama, bedengan sudah lama, seharusnya sudah waktunya saya bongkar, karena ada cabai rawit lumayan, jadi saya pertahankan untuk mengantisipasi supaya saya bisa tetap menanam tanaman yang lain. Saya melubangi, jadi setiap lubang tanam yang sudah lama, karena pupuknya sudah tidak ada, karena tinggal ampasnya saja, jadi ininya kadar pupuknya itu sudah berkurang. Jadi setiap lubang tanamnya saya beri pupuk lagi dengan pupuk kandang. Setelah diberi pupuk kandang, langsung saya masuk diberi lagi mutiara NPK mutiara 1611 supaya ada kadar pupuknya itu, atau untuk memancing ketika nanti si buncis itu sudah sudah mulai berakar, muncul akar di bawahnya. Nah, nanti dia langsung ada untuk makanan pohon buncis tadi. Dan saya juga mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu ini mempersiapkan ajirnya, naliin ajirnya lagi karena sudah lama, sudah rusak. Jadi saya mempersiapkan di talian lagi, diikat lagi supaya lebih rapi lagi. Dan juga setelah dikasih NPK 1611 langsung saya tutup tanah tipis supaya nanti ketika saya menanam biji buncisnya itu tidak di atas pupuk, tapi di atas tanah, karena memang kedalaman menanam buncis itu enggak terlalu dalam, sekitar 2 cm, nggak boleh terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam biasanya akhirnya si biji itunya busuk gitu, jadi nggak akan tumbuh. Maka saya dengan menanam nggak terlalu dalam, dan saya mempersiapkan ini karena ini buat buncis, jadi ajir-ajirnya nggak terlalu panjang, cuman sedikit saja, paling sekitar 50 cm. Saya masukin ke dalam tanah, terus saya pasang tali ke atas untuk merambat supaya ada rambatannya itu. Dan ini saya kerjakan hampir 1 minggu karena saya mengerjakannya sendiri, nggak ada yang bantuin. Tapi nggak apa-apa, karena semangat kerja keras. Mudah-mudahan tanaman-tanaman yang saya tanam ini hasilnya lebih bagus. Karena kesibukan ini sangat menguras tenaga, beberapa hari saya mengerjakan sendiri, terus dikerjakan, dan kebetulan juga nggak ada hujan. Beberapa hari ini di daerah saya ini nggak ada hujan, padahal di daerah orang lain tuh udah hujan. Nah, maka sambil nunggu hujan, sambil nunggu supaya, kan kalau sudah hujan, begitu hujan saya bisa langsung tanam. Karena kalau nggak hujan saya harus menyiramnya, cuman saya nggak mau, malas menyiramnya, jadi saya nggak akan nggak akan disiram. Saya nunggu hujan, dan sambil nunggu hujan saya mempersiapkan ini ajir-ajirnya diikat lagi,
dan pupuknya dirapihin lagi, dan gulma-gulmanya juga dibersihkan sedikit demi sedikit. Bahkan yang masih banyak gula-gulanya tuh masih banyak tuh, masih belum saya sempat kerjakan karena saya sendirian. Maka untuk mengerjakannya ya santai-santai saja lah kan. Kalau seorang petani kan kerja kerja sendiri, hasilnya nanti untuk sendiri, tidak merepotkan orang lain, kecuali kalau petani sudah petani milenial, petani yang memang bukan petani tapi bosnya petani. Nah ini biasanya dia nggak capek kayak saya, nggak harus panas-panasan. Ini panas loh, ini waktunya lagi panas-panasnya ini, maka panas ya. Walaupun panas tapi seorang pejuang itu nggak apa itu namanya, nggak boleh menyerah lah. Nah ini waktu lagi panas ini loh. Nah ini dikasih pupuk lagi, terus ditimpah lagi ke tanah. Nah ini ajir yang pendeknya, ajir tambahan lah. Ajir tambahan itu 50 cm saya tambahin lagi, supaya sebab kalau pakai ajir atau lanjaran yang panjang memang kan perlu modal lagi. Modalnya nggak sedikit, soalnya kan ajir tahu sendiri, bambu harganya berapa ya. Mungkin nanti hasilnya nggak bisa berimbang lah. Kalau saya harus modal ajir lagi kan, modal bambu lagi, harganya kalau nggak salah di sini itu satu lanjaran itu, satu ajir itu 500 rupiah. Nah berarti kalau saya nyediakan di sini ada 5.000 ajir ya kan, kalau 1.000 kan 500.000, kalau 5.000 berarti 500.000 kali 5, 2,5 juta. Daripada saya harus mengeluarkan biaya besar, saya mengantisipasi dan harus berkreatif, berpikir bagaimana caranya modal kecil tapi bisa untuk bertahan, bisa jalan lah ya. Bisa bertani lah. Soalnya kalau semua mengandalkan modal, kalau petani kecil yang belum berhasil atau yang kurang modal mungkin nggak akan bisa bertani. Maka teman-teman jangan patah semangat yang sebagai petani yang uangnya atau modalnya nggak begitu banyak. Jadi kita harus kreatif lah, bagaimana caranya supaya pertanian itu cepat, atau supaya berjalan gitu. Dan kalau pupuk kandangnya ini dibongkar lagi terus ditata ulang, modal jadi gede lagi. Makanya saya modal kecil, pupuk kandangnya cukup saya membeli cuman kemarin itu saya beli 10 karung. 10 karung di sini harganya ini 12.000 di sini. Nah 10 karung terpakai sekitar 7 karung lah, karena saya ngasihnya cuman secomot gitu, nggak terlalu banyak. Secomot segitu lumayan untuk mengirit biaya. Ajirnya saya antisipasi dengan cukup 50 cm dengan tali bel. Saya pakai tali bel yang biru untuk rambatannya. Nah alhamdulillah ini udah selesai semua. Nah sambil selesai makan dulu. Nah ini nih yang saya siapkan biji buncis. Nah karena ini udah hujan dan sudah beres semua, saya menanam buncisnya, sudah mau ditanam. Ini buncisnya kebetulan kemarin itu saya menanam logawa, tapi karena nggak ada, stoknya habis, saya pakai tewe. Jadi tewe ini lebih lebih cepat. Kalau logawa itu 52 hari HST setelah setelah tanam. Tapi kalau TW itu cuman 42 hari, beda 10 hari. Jadi 42 hari sudah panen. Nah ini kebetulan dibantu untuk memberi contoh cara menanamnya oleh
Pak Haji Kohan. Nah ini udah beres, nah makanya saya langsung tanam. Nah begitu teman-teman ya, karena saya kerja terus dengan sendiri berhari-hari, berselang akhirnya ya alhamdulillah udah beres, udah bisa tanam. Ini sedang menanam ini. Nah sambil ini sarapan nih, makan siang saya, karena kan saya lapar udah kerja. Jadi terus kita kebetulan dari rumah ada bawa bekal, saya makan dengan seadanya lah. Karena kalau petani itu apapun yang dimakan yang dibawa dari rumah, ketika kita makan itu apa itu namanya tuh, jadi makan di kebun itu beda dengan kayak makan di rumah gitu. Makan di kebun itu rasanya itu luar biasa lah, pokoknya apapun yang kita makan enak gitu, lahap. Bila perlu, kalau memang kekuatan perutnya ini kayaknya bisa banyak, tapi cuman kan terbatas, nggak bisa banyak-banyak. Tapi rasanya nikmat kalau makan di kebun itu enak. Makanya orang-orang yang di kebun itu kelihatannya tuh sehat-sehat lah, karena keluar keringat dan makan apa saja enak, nggak kekurangan air minum, udah pasti bawa air minum, nikmat makan di kebun itu. Nah, teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa menghibur, karena ini bukan untuk diambil manfaatnya, tapi kalau ada manfaatnya alhamdulillah, kalau nggak ada memang hanya sekedar hiburan. Oke teman-teman, ayo kita bekerja, bekerja apa saja, siang malam terus bekerja, tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Ayolah sholat teman-teman, walaupun kita sibuk sholat, ayo sholat. Bermiliar-miliar arwah di alam sana memohon, menangis dan merintih, mohon dikembalikan lagi, dihidupkan lagi, hanya ingin mengerjakan sholat. Oke teman-teman, untuk mendukung channel kami ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, karena saya butuh dukungan supaya saya bisa selalu eksis dan bisa berkembang dan bisa menyuguhkan video-video kegiatan-kegiatan di perkebunan yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.